Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Na'inu umur dunia wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada bapak-bapak pembina, bapak-bapak penasehat, bapak-bapak para badal, bapak-bapak pengurus yayasan, bapak-bapak pengurus perguruan, singkatnya bapak-bapak ibu, para hadirin dan hadirat jemaah perguruan Tauhid Naksabandi yang mengikuti zikir jar secara online, rahimakumullah. Terlebih dahulu kita sama-sama memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat, taufik, hidayah serta indahnya pada kita semua sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat menghadiri majelis zikir atau kesempatan dalam rangka kita melaksanakan kewajiban kita dan rutinitas kita sehingga kita dapat melaksanakan zikir secara online. Semoga amal ibadah kita ini senantiasa mendapatkan limpah rahmat dari dunia. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat dan salam pada junjungan alam, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa atas bimbingannya, petunjuknya, syafaatnya yang kita harapkan moga-moga kita dapat mentaatinya secara zahir dan batin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmat Allah. La haula wala quwata illa billah. Bahwa pagi yang penuh keberkahan kemuliaan ini kita isi dengan satu hal yang sangat istimewa, adalah satu amalan yang paling dicintai oleh Allah. Laisa amalun akhabu ilallah wala anja fid dunya wala fisyam. Tidak satu amalan yang paling aku cintai dan tidak akan disesatkan dalam kehidupan dunia maupun akhirat, itu adalah zikir. Dan zikir inilah yang kita menjadi kebutuhan kita, menjadi rutinitas kita. Ini yang menjadi prioritas. Karena tidak boleh lepas, ya, tidak boleh lalai di situ. Kebahayaannya adalah ketika lalai sedikit saja dalam berzikir, kita sudah terbawa kepada hal yang merugikan, bahkan terbawa kepada kesyirikan. Itu sebabnya zikir itu penting dalam ibadah. Aqimus shalah dizikri, dirikan sholat berzikir. Zikir di sini adalah ingat kepada Allah semata-mata, bukan kepada yang lainnya. Maka itulah pentingnya ingat ini sehingga kita membutuhkan seorang pembimbing, yang seorang guru mursyid. Fas'alu ahla zikri, ahli zikir di situ. Ada keahlian yang khusus tentang perkara zikir yang menunjukkan kita sehingga paham kita bagaimana zikir yang baik dan benar, baik secara dengan zikir syariat maupun dengan zikir hakikat. Zikir syariat ini dengan zahir kita, dengan zikir hakikat itu dengan batin, dengan sir, dengan rahasia. Dan itu yang Allah perintahkan kepada kita. Hai orang beriman, adalah berzikir kepada Allah dalam keadaan kita duduk, berdiri, berbaring maupun kita berjalan. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah minta uskur rabbaka bil hati, ingatlah Tuhanmu dalam hatimu. Ini adalah suatu tata cara metode yang dibimbing melalui perguruan Tauhid Naksabandi, sehingga betul-betul menemui zikir sendiri tidak hanya sebatas di lisan saja, ada di pikiran atau digerakkan, akan tetapi memang ada di dalam hati kita. Itu menjadi sandaran kita sebagai fokus dalam kita sholat, zikir, bahkan dalam hari-hari, dalam kita dalam duduk, berdiri, berbaring dan sebagainya. Bahkan terlebih ada di saat kita akhir hayat kita ini, itu sangat penting sekali. Oleh sebab itu sebabnya kita hari-hari ini mengasah supaya nanti begitu kita di akhir hayat kita itu tahu apa yang harus kita lakukan, zikir yang mana yang harus kita hadirkan, harus kita pakai di situ.
Sementara lisan kita sudah dikunci, pendengaran kita sudah tidak bisa, gerakan kita sudah tidak bisa apa-apa. Kan bayangkan tidak? Kemudian kalau kita andalkan hanya zikir-zikir yang lisan, gerakan zikir yang digerakkan, nanti gimana? Berarti kita dalam akhir hayat tanpa zikir di dalamnya. Apalagi kalau kita bisa dengar ketika kita dibimbing zikir la ilaha, mana mungkin, ya mustahil. Kalau pendengaran ada, pendengaran masih ada. Tapi kalau situ senyap, tidak ada. Zikir yang mana yang harus kita lakukan saat itu? Dan itulah pentingnya zikir syir. Nah, itu makanya orang yang tidak memiliki syir di dalam dirinya, itu ada menandakan kegelapan di dalam dirinya. Nah, zikir yang mana yang harus kita lakukan, yang kita imani, yang kita amalkan sesuai yang kita ditunjukkan. Ada makomnya di situ ya, ada wilayahnya, ada satu kedudukannya di situ zikir itu. Maka dikenal dengan ada zikir tabi'i, ada zikir taufi, ada zikir ada zikir apa nih. Begitu luar biasa enggak itu perkara zikir. Jadi kita hanya tidak sekedar hanya mengenal zikir la ilaha illallah itu final di situ. Itu baru kalimat zikir ya. Baru kita melaksanakan, mengamalkan kalimat zikir, maka dikatakan kalimat zikir yang sempurna. Seperti apa kalimat zikir sempurna? La ilaha illallah, itu kalimatnya. Maka kalau dibahas secara toreko, itu ada beberapa pemahaman tentang kalimat zikir. Ada Nabi, Mampi, Isban, itu soalnya, itu baru kita bahas-bahas perkara kalimatnya. Tapi makna zikir yang sesungguhnya adalah bagaimana kita ingat kepada Allah dengan ingat yang sesungguhnya. Nah, di situ ada ilmunya, ada bimbingan khusus tentang bagaimana ingat yang baik dan benar. Ingatlah sebagaimana kamu ditunjukkan, karena sebelum kamu ditunjukkan maka kamu termasuk orang-orang yang sesat. Di dalam surah Al-Baqarah 198. Itulah sesungguhnya menjadi sebagai ilmu kita di dalam mengamalkan zikir, dan itu yang kita pertaruhkan sampai akhir. Dan itu penjamin, makanya barang siapa mengakhiri ayat dengan zikir maka dijamin surga. Dan zikir ini sebagai obat penawar. Jadi zikir penetral dalam segala persoalan sebenarnya. Maka Allah turunkan Al-Quran ini sebagai obat, ya, penawar bagi orang yang beriman. Maka bagaimana cara mengamalkan Al-Quran itu dengan zikir, banyak zikir. Aplikasinya daripada perintah-perintah dalam amaliyah itu zikir sesungguhnya. Tidak ada yang lainnya, tidak ada pilihannya. Ya bayangkan dalam pelaksanaan haji saja, apa itu tawaf, itu sa'i, melempar jumrah, apa itu kita wukuf, itu apa yang harus kita berubah di dalamnya? Tidak ada lain, adalah menegakkan zikir di dalamnya. Bayangkan, itu begitu tidak penting dah. Semuanya diisinya hanya zikir, enggak ada. Jadi kalau itu kita tinggalkan, kita lalaikan, rugilah. Maka sehingga kita diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran, ya. La tulhikum amwalikum. Ya, jangan kamu diladaikan harta dan anakmu. Wa auladikum an zikrullah, dari zikir kepada Allah. Wa may yaf'al dzalik fa ulaika minal khasirin. Barang siapa yang memperbuat yang demikian itu, artinya melalaikan zikir, maka kamu termasuk orang-orang yang rugi. Itulah, ini kan sering kita dengar, sering kita sampaikan. Tapi apalah artinya kita diulang supaya sebagai peringatan. Maka ini kali mengingatkan saja sebenarnya. Kalau kita mengingatkan yang lain itu pun juga intinya ke zikir. Sekarang bagaimana prosesi dalam nazak kita bisa kita akhiri dengan apa ya? Maka biasakan zikir dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, itu sebenarnya masabah-sabah. Orang yang membiasakan dirinya dalam kehariannya dengan zikir, maka nanti pada akhirnya akan mengakhiri hayatnya dengan zikir juga. Itu sebabnya kita selalu menyerukan, menyampaikan, biasakanlah diri-dirinya hari-harinya dengan zikir. Itu apa yang menjadi kebiasaan, maka dengan kebiasaan itulah yang akan mengakhiri hayatnya. Itulah sebabnya, makanya inti dalam semua ibadah adalah zikir, ya. Dan semoga di dalam kita hari-hari ini dapat melaksanakan zikir secara istiqomah, ya. Demikian kurang lebihnya, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.